Halo, apa kabar Anda semua? Seperti biasa kita menyapa Anda dengan ucapan mudah-mudahan Anda selalu sehat. Karena kelihatannya persoalan COVID ini menjadi sangat serius gitu. Apalagi kalau kita baca kasus terbaru di All England ya. Pemain Indonesia itu ada 8, ada tim Indonesia diminta semua untuk mengundurkan diri alias walk out. Itu karena ketahuan dia rupanya satu pesawat dengan orang yang terkena COVID. Sementara pemain kita itu semua sudah divaksin aman gitu. Nah, di satu sisi ini juga ada statement gagah nih dari Menko Polhukam, itu sahabat Anda gitu, bahwa pemerintah sahabat terus ya yang menyatakan bahwa pemerintah itu boleh melanggar konstitusi kalau semua itu untuk kepentingan rakyat. Ini gagah betul ini, Bung Rocky. Ya, itu bahasa latinnya itu salus populi suprema lex esto, itu yang dalam terjemahan bahasa ABG artinya kedunguan tertinggi adalah produk istana, itu kira-kira. Tapi kita mau anggap ini serius karena dari awal penanganan COVID ini kan jadi sorotan dunia tuh. Sehingga akhirnya berkali-kali kita diminta untuk memperbaiki sistem penanganan COVID ini. Memang COVID dengan vaksin hendak diyakinkan bahwa akan ada percepatan pemulihan kesehatan tuh. Tapi berita-berita yang termasuk All England All England ini apa, dia disuruh mudik apa disuruh pulang mudik gitu, karantina yeah. 2 hari walaupun mereka sehat. Jadi pemerintah Inggris betul-betul nggak mau ngambil risiko itu ya. Jadi betul-betul suprema lex gitu. Jadi bayangkan misalnya kalau pemerintah Inggris tahu bahwa Indonesia tuh bahkan mengizinkan mudik kok. Jadi pemain All England itu nanti disuruh mudik, nggak boleh mudik, dikarantina dulu di situ kan, gagal dia. Kalau udah mendekati Lebaran tuh, untung belum mendekat Lebaran. Sekali lagi, ini Pak Mahfud ini selalu cari-cari cara untuk membenarkan kedunguan istana. Apa namanya tuh? Salus populi suprema lex itu. Padahal sebetulnya prinsip itu dimaksudkan untuk menghasilkan pengertian baru tentang fungsi dari hukum itu. Jadi bukan untuk dilanggar prinsip hukum itu tuh. Sebetulnya itu yang dimaksud. Kemaslahatan rakyat adalah hukum tertinggi. Nah sekarang rakyat itu tidak maslahat, justru dipaksa-paksa, diuber-uber dengan sistem yang buruk. Jadi selalu ada yang kacau di dalam pikiran teman berpikir saya itu, Saudara Mahfud MD. Tapi beliau sendiri yang mengatakan bahwa ya kalau malaikat masuk ke kekuasaan jadi iblis. Jadi kita membayangkan ini pikiran iblis apa masih pikiran malaikat itu. Udahlah, itu salam-salam aja sama Pak Mahfud. Tapi yang lebih penting sebetulnya adalah memastikan bahwa dunia menyorot Indonesia, dan kecurigaan itu sampai di All England. Jadi dunia sebetulnya, mungkin pemerintah Inggris melihat, loh bagaimana mungkin ada yang positif di dalam pesawat yang membawa yang di dalamnya termasuk ada tim All England Indonesia. Jadi dia mungkin curiga bahwa memang itu berasal dari Indonesia, karena itu langsung dikarantina. Mungkin juga bukan dari tim Indonesia, tapi kecurigaan itu udah muncul karena gejala-gejala penanganan kita yang buruk itu, bahkan dibandingkan dengan India segala macam itu. Jadi itu sebetulnya kekhawatiran kita dalam upaya untuk memastikan bahwa vaksin itu harus efektif. Vaksin itulah yang disebut suprema lex sebetulnya tuh, yang kemudian gagal dipahami oleh kekuasaan karena sekedar dianggap itu proyek yang ada anggarannya tuh kan. Itu yang terjadi di dalam persepsi publik, itu adalah urusan keuangan sebetulnya, bukan urusan kesehatan. Oke, tadi Anda menyinggung soal India. Ini saya jadi ketawa-ketawa sendiri nih, karena setelah saya baca artikel dari Kompas tadi kan, di Kompas TV itu yang menurunkan tentang pernyataan Pak Mahfud bahwa boleh melanggar konstitusi kalau untuk keselamatan rakyat. Ternyata kemudian Kompas TV ini lagi iseng kelihatannya. Dia melampirkan data dari New York Times. Dia membandingkan ternyata kalau India itu melakukan vaksin itu setelah kita ya. Dan Indonesia itu kalau diklaim oleh Pak Mahfud MD disebutkan 6,5 juta yang divaksin, dan 1,8 diantaranya itu sudah vaksin kedua. Ternyata India itu angkanya walaupun 3 hari lebih belakang dari Indonesia udah jauh lebih besar, hampir 33 juta
Ini teman-teman media udah mulai iseng juga ini. Jadi dia tidak mengecam Pak Mahfud, cuma menyampaikan data saja. Ya ini soal kita selalu ingin membanggakan diri sendiri tanpa perbandingan gitu kan. Jadi Mahfud kan berupaya terus untuk membenarkan praktek-praktek kekuasaan, karena itu dia kehilangan kemampuan untuk melakukan perbandingan akademis itu. Dan persiapannya dari 1 tahun lalu yang harusnya udah ditrain bagaimana distribusi vaksin, kan percuma diamankan dengan cara yang sangat serius waktu itu, seolah-olah ini adalah amunisi perang yang mesti diamankan atau rumus kimia untuk menghasilkan energi baru dengan pengamanan yang sangat ketat semacam itu. Akhirnya berantakan di dalam distribusi itu kan. Kan kita dengar beberapa orang bahkan ditawarkan untuk ya silahkan datang karena punya koneksi dengan kementerian, yang sebetulnya nggak boleh kan. Tapi beberapa tokoh juga mau pamer bahwa dia punya akses untuk mengajak keluarga atau kerabatnya vaksinasi di tempatnya, yang sebetulnya terlarang gitu. Jadi dari awal perencanaan ini adalah berantakan, sehingga ya mungkin kita tunggu 2 kali lipat dari jadwalnya baru bisa dapat vaksin seluruh Indonesia. Yang dia jadwalkan 1 tahun bisa 3 tahun kalau begini nih. Ya. Nah, ini kan orang juga jadi ramai kemarin ketika Menteri Perhubungan menyatakan bahwa tidak akan dilarang orang mudik. Tapi kepala-kepala daerah sudah mulai kelihatannya mulai kalang kabut, dan mereka paham kelihatannya percuma juga ngomong sama pemerintah pusat, karena Wakil Gubernur DKI misalnya bilang ya tempat boleh mudik tapi tempat baik di rumah. Sementara Gubernur Jogja Sri Sultan menyatakan ya kalau bisa jangan panjang-panjang libur Lebaran itu 3 hari. Kalau 3 hari kan nggak bisa mudik. Ini saya jadi membayangkan ini nanti tiba-tiba muncul pengumuman bahwa silahkan mudik, tetapi risiko kena COVID ditanggung sendiri gitu. Pemerintah polanya sama, jadi ingin agar supaya ya ada aktivitas ekonomi, karena mudik itu artinya ada tetesan kemakmuran dari kota ke desa, itu trickle down effect segala macam. Ini kan menunjukkan dari awal pemerintah memang nggak ingin secara serius untuk mengatasi kesehatan. Dia mau balancing terus nih supaya ekonomi juga tumbuh itu. Padahal sebetulnya dengan satu pikiran yang konstan bahwa oke, kita hentikan mudik dengan konsekuensi ABCD, maka dibikinlah promosi bahwa sebaiknya vaksinasi, tunda mudik, utamakan vaksinasi. Kan begitu mestinya slogan yang muncul kan. Karena memang keseriusan itu yang diperlukan tuh. Akhirnya orang menganggap kalau begitu vaksin nggak terlalu penting. Buktinya pemerintah longgarkan mudik itu. Jadi pikiran itu yang ini betul-betul suprema dungu nih kekuasaan ini. Jadi nggak ada poin sama sekali kan. Apalagi internasional meminta kita untuk jadi contoh proyek vaksinasi itu. Indonesia terima itu proposal-proposal internasional. Tapi dalam praktek justru terbalik tuh. Dengan kata lain, silahkan mudik, batalkan vaksinasi kan. Kan kesibukan mudik akan membatalkan jadwal-jadwal vaksinasi itu. Karena orang akan fokus pada soal yang lain itu. Jadi betul-betul kacau aja mau diapain itu kalau memang nggak mampu bikin public policy, tapi selalu ingin cari cara untuk membenarkan dengan dalil-dalil boleh melanggar konstitusi. Itu sama dengan mengatakan bahwa oke, demi 7 periode boleh melanggar konstitusi. Itu satu paket aja kan. ya. Sebenarnya tapi kalau kita melihat yang terjadi di kabinet kan kita sering menyoroti antara perbedaan antara satu menteri dengan menteri lain, yang satu menyatakan boleh, yang satu menyatakan tidak dan sebagainya. Kan kemarin soal mudik ini juga sudah dibantah bahkan oleh pejabat yang lebih rendah, yakni juru bicara COVID ya. Yang menyatakan bahwa itu belum dibicarakan oleh pemerintah secara serius, tapi Menhub sudah menyatakan begitu. Nah, yang justru yang paling menarik itu yang terbaru nih. Kemarin Menteri Bappenas Suharto Manoarfa menyatakan bahwa paling mentok itu pertumbuhan ekonomi itu 4,8, paling mentok itu ya, artinya itu plafon paling tinggi. Sementara Presiden kan udah bolak-balik pokoknya kan Presiden itu harus betul-betul terrealisasi sampai 5% pertumbuhan itu. Jadi kita bayangkan nanti juga soal mudik dulu nih kan, nanti akhirnya Presiden datang buat bicara kan. Jadi Presiden umpankan itu sebetulnya supaya dia di ujung seolah-olah jadi penyelesaian terakhir itu. Suprema Lex-nya ada Presiden akan katakan bahwa saya putuskan untuk tidak mudik. Jadi seolah-olah setelah keributan di antara kabinet dia putuskan.
Itu juga udah makan waktu sebetulnya. Tapi dia ingin dicitrakan sebagai orang yang mampu mengambil keputusan tuh. Jadi dibikin sibuklah menteri-menteri itu saling bertengkar, lalu presiden datang dengan saya udah putuskan supaya semuanya tidak mudik. Jadi seolah-olah ada perencanaan yang kemudian nanti ditegakkan oleh presiden. Padahal dari awal memang gak ada perencanaan kan. Kalau ada perencanaan, presiden bilang dari awal, saya menginginkan ini supaya menteri-menteri comply dengan urusan presiden. Sama juga dengan soal pertumbuhan itu tuh. Kan presiden menginginkan sesuatu bukan karena kalkulasi. Bayangkan misalnya Monoarfa, Bappenas pasti dia tahu ya mungkin juga 2%, tapi supaya mendekati pikiran presiden dibikin 4,8% tuh. Karena analis dunia bilang ya 2% udah bagus tuh. Sri Mulyani sendiri ragu dengan angka itu kan, tapi dia nggak mungkin ucapan itu karena ini menyangkut perencanaan Bappenas untuk mengatur sektor mana yang mesti didahulukan untuk compete dengan keterbatasan produksi dunia, apa yang mesti diekspor segala macam buat naikin growth itu, bagaimana memicu konsumsi dalam negeri supaya pertumbuhan bisa berlanjut. Nah bagian itu kan yang belum dihitung sebetulnya kan. Kan siapa yang bisa hitung sebelum vaksinasi selesai, ngapain hitung pertumbuhan? Kan dasar dari pertumbuhan adalah kesehatan masyarakat. Oleh karena itu pastikan vaksinasi efektif. Jangan vaksinasi belum selesai, presiden udah bilang 5%. Itu artinya supremadungu juga kan. Kan semua kita tahu bagaimana menerbitkan pertumbuhan yang bermutu, lakukan dulu penyempurnaan penanganan COVID. Itu rumus dasarnya. Nah ini COVID-nya masih berantakan, soal mudik aja belum bisa dipastikan, tapi udah mau pastikan 5%. Itulah konsekuensi dari ketidakmampuan berpikir tuh. Ya. Saya kira Menteri Perhubungan ini bagian dari yang tadi itu, karena dilecut oleh Presiden harus 5%. Jadi dia pikir cara yang paling mungkin tumbuh 5% itu mempersilahkan orang mudik begitu kan. Tapi kemudian ada yang lain juga berpikir itu nggak mungkin gitu, dan apalagi kalau kemudian dampak dari penurunan COVID yang makin besar itu kan pertumbuhan akan semakin turun bukan semakin naik. Ya itu Menteri Perhubungan membaca hal yang sebetulnya absurd, seolah-olah dengan mudik dalam 3 hari itu lalu ekonomi bertumbuh segala macam kan. Kita nggak tahu dia mudik sebetulnya karena udah mau pulang sekaligus dari Jakarta kalau udah nggak ada kerjaan di Jakarta. Jadi sebetulnya mudik karena udah bangkrut, bukan buat spending di daerah. Jadi bagian itu yang ini istana nggak pernah ikuti analisis akademis dari beberapa ekonom kan. Ada Rizal Ramli selalu menghitung, Faisal Basri menghitung, Antoni Budiman menghitung segala macam tuh. Nah, Daeng menghitung. Jadi bagian-bagian yang sebetulnya bisa dipakai oleh pemerintah, lepas dari mereka oposisi, tapi mereka melakukan kalkulasi metodologis tuh, bukan sekedar ngomong saya mau 5% tuh, karena angka 5 kayaknya angka psikologis kan, orang anggap 5 itu berarti bakal pulih tuh. Ini pulih dari Hong Kong. Memulihkan kesehatan rakyat aja nggak mampu, bagaimana memulihkan kesehatan ekonomi itu. Oke, ke dalam situasi semacam ini kan selalu saya mengingatkan bahwa ini masyarakat akan semakin bingung gitu. Atau sebenarnya justru sekarang orang juga nggak peduli karena ada semacam keyakinan dari publik sekarang kita menafsirkan itu secara terbalik setiap kali pernyataan presiden. Jadi kalau kalau 5, saya nggak tahu dibalik jadi angkanya berapa itu kan gitu. Itu selalu begitu kan, dan itu sudah jadi common sense gitu dari kita semua. Mungkin juga Soeharto, Bappenas, Sri Mulyani malu kalau ketemu dengan analis asing atau lembaga-lembaga internasional yang memantau Indonesia. Mereka kaget-kaget. Itu kayak sulap ya, bikin 5%, sementara COVID-nya belum ditangani itu, sementara vaksinasinya buruk itu. Jadi orang menganggap bahwa ini istana itu asbun itu, dan asbun itu melekat di dalam prinsip-prinsip inkonsistensi atau man of contradiction itu tuh. Tapi rakyat juga lebih gila lagi menganggap bahwa lu mau ngomong apapun gua nggak peduli gitu. Lu mau bilang 15% per tahun juga growth-nya 15%, dia nggak peduli itu. Karena orang udah sampai pada kesimpulan bahwa nggak ada yang bisa dipastikan dari ucapan presiden itu kan. Soal divided nation yang terbelah, slogan Pancasila udah hilang tuh. Sidang Habib Rizik juga orang anggap bahwa ini akan ada permainan, macam-macam hal yang sebetulnya ditunggu publik, dan publik menunggu
kecelakaan di istana sebetulnya kan. Kan diam-diam publik berharap supaya semakin banyak kontroversi, semakin mungkin terjadi pembusukan di istana itu. Nah, bagian ini yang jadi saya membayangkan nih, kalau rapat istana tuh ngomongin apa kira-kira ya? Kan kalau ada rapat, maka menteri-menteri itu nggak berbeda pendapat di ruang publik kan. Jadi menteri yang ini bilang boleh, yang ini bilang ragu-ragu, yang ini bilang 4% growth, yang sana bilang ya mungkin paling bagus 3% aja tuh. Jadi memang nggak pernah ada kesimpulan di istana. Atau ada yang diputuskan, tetapi menteri-menteri itu bilang silakan deh diputusin sendiri oleh presiden, toh kita nggak akan tunduk pada pikiran presiden kan. Karena masing-masing ingin cari selamat dari kekacauan ini dengan tetap berupaya memelihara nama baik masing-masing menteri itu. Nah, apalagi menteri-menteri yang lain sudah bersiap-siap untuk calon diri sebagai presiden, dia nggak peduli lagi dengan sidang kabinet sebetulnya. Jadi saya membayangkan yang mentertawakan presiden itu bukan sekedar analis yang netral, tapi juga kabinetnya sendiri mentertawakan bosnya tuh. Jadi presiden sebenarnya ditertawakan oleh menteri-menterinya. Kan Soeharto kan pasti tertawa minta 5%, jadi dia cari cara. Demikian juga Menteri Perhubungan, macam-macam lah itu. Oke, tapi ada nggak nasihat Anda buat saya gitu kalau ada teman atau tetangga yang nanya gitu, ini Pak Herssu sebenarnya kita boleh mudik atau enggak gitu. Jadi apa yang saran yang terbaik saya harus sampaikan pada orang yang bertanya semacam itu? Tanyakan pada rumput yang bergoyang di istana di dekat kolam cebong itu kan. Saya pakai kata cebong ini bukan sebagai makhluk. Karena orang nggak tahu mau bertanya ke siapa kan. Akhirnya tanya pada FNN karena dianggap FNN tahu semua jawaban, dan memang FNN tahu semua jawaban. Tetapi jawabannya selalu ada di channel Off the Record dan Herssu Beno Point. Jadi yang bertanya begitu tunggu ulasan lebih lanjut di Herssu Beno Point. Oke, terima kasih Bung Rocky. Bye. Sip.